Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Nah, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Syukur pada Allah. Hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu etos kerja dan etika pendidik PAUD. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Romiati dari Kepala Lembaga Kelompok Bermain Lestari Campuran Nong, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Dan di sini saya juga sebagai Ketua Bidang Litbang PD Pengurus Daerah Himpodi Kabupaten Temanggung. Baik teman-teman, lanjut saja. Apa itu etos kerja? Nah, etos adalah sikap kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas suatu. Jadi sikap dan kepribadian ya teman-teman ya. Nah, etos kerja semua kebiasaan baik yang harus dilakukan di tempat kerja. Nah, kemudian etos terdapat dalam individu atau kelompok berkaitan dengan kebudayaan atau suatu dalam kelompok masyarakat. Nah, untuk kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal mengandung 3 unsur. Ya, tadi yang hubungannya dengan etos kerja. Yang pertama, disiplin kerja. Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan. Dan yang ketiga adalah kebiasaan kerja. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik atau dengan kebiasaan yang baik, maka tentunya akan menjadi kebiasaan baik pula, dan itu akan tidak membebani serta akan bisa selalu berjalan dengan seperti pembiasaan sehari-hari. Kemudian etos kerja berlandaskan spiritual. Nah, teman-teman, kerja adalah rahmat. Jadi, jiwa besar, pikiran luas, hati baik, rezeki akbar, sumber berkah, sukacita, ikhlas, dan bersyukur. Nah, kita itu bisa bekerja itu adalah rahmat. Masih banyak di luar sana teman-teman yang nganggur, yang susah mencari pekerjaan ya. Jadi ini yang akan menjadikan ketika kita bekerja itu berdasarkan berjiwa besar, berpikiran luas, hati yang baik, maka rezekinya tentunya akan menjadi berkah. Nah, kemudian amanah. Ketika kita kerja, maka kita harapannya kita beramanah. Nah, adil, benar, jujur, aman, terpercaya, serta tak kalah pentingnya adalah tanggung jawab, membangun dan pengembang. Jadi di sini tentunya di dalam kita bekerja, kita tidak monoton ya teman-teman. Jadi ketika kita ada ilmu baru, ketika kita ada hal yang baru, tentunya kita siap-siap untuk menjadi pembangun atau menjadi pengembang dari ilmu-ilmu yang baru tersebut. Kemudian panggilan. Jadi ketika kita dari etos kerja tersebut berlandaskan spiritual, kalau tidak berdasarkan panggilan dari hati, itu tidak akan terjadi. Kemudian ibadah, niat kita bekerja tentunya tak lupa adalah niat ibadah. Jadi ya ikhlas, ibadah, kasih sayang, setia, serta berkomitmen, berbakti, mengabdi, dan berserah. Kita cuma berusaha, apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kita temukan besok, apapun yang akan kita dapatkan ke depan, tetapi ketika kita diniatkan ibadah, insya Allah akan membalas hal-hal yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah seni. Nah, tentunya bekerja juga dengan seni, ya, tidak tegang, kemudian tidak sepaneng gitu, tapi dengan seni, keindahan, gitu, kreatif dan inovatif tentunya, apalagi ketika kita mengajar di PAUD. Kemudian kehormatan.
Etos kerja berlandaskan spiritual itu uh, bisa dimaknai dengan kehormatan. Mungkin ketika kita bekerja, maka kita akan harkat dan martabat kita lebih mulia, bukan berarti, tetapi ketika kita bekerja maka orang akan menganggap itu kerja, jadi dia bukan duduk diam tanpa apa-apa ya, tetapi tentunya harkat martabat dan mulia, hebat, berkualitas unggul. Nah, kemudian pelayanan. Pelayanan fokus pada pelanggan, sempurna, paripurna, ramah, simpatik, dan memuaskan. Ini tentunya sangat berhubungan baik dengan kita sebagai pendidik ya. Jadi ketika kita melayani tentunya dengan sempurna sampai selesai ya, dengan keramahan kita bisa bersimpati dan memuaskan. Kemudian etos kerja dengan kompetensi pendidik PAUD. Kompetensi, keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan agar mampu melakukan sesuatu, etos kerja. Nah, hubungannya etos kerja dengan kompetensi, jadi melaksanakan prosedur aktualisasi diri secara swakarsa, secara konkret, ajak atau konsisten, sehingga mutu kompetensi itu semakin baik pula. Kita sebagai pendidik tentunya kita akan menanamkan kompetensi yang baik juga. Nah, sekarang apa itu hubungannya dengan etika, teman-teman? Etika itu adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia. Nah, mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Ini untuk etika, ini ada hubungannya dengan moral. Nah, teman-teman, moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat kita lakukan dan tidak dapat kita lakukan. Jadi hubungannya ketika kita tahu ini baik, maka kita akan melakukan, dan ketika itu buruk, maka tentunya kita tidak akan melakukannya ya. Itu etika. Ini akan berjalan ketika kita berjalan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia itu guru berbakti, membimbing, serta mendidik, membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Ya, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kemudian guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan tentunya masyarakat sekitar untuk membina peran serta rasa tanggung jawab bersama, tanggung jawab dari pendidikan tersebut. Nah, guru bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi. Guru juga melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan tentunya. Nah, teman-teman, sebagai penutup di sini, etos kerja yang baik akan semakin lengkap jika pribadi guru memiliki etika yang baik pula sesuai dengan profesinya. Jadi ketika kita bisa berhubungan dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan wali murid, dan dengan anak didik kita, maka tak lepas dari etos kerja dan tentunya etika yang baik. Nah, kita sebagai pendidik tentunya harus menjunjung etos kerja serta etos kerja kita dan etika serta sebagai guru yang mandiri dan profesional. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.